Jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang terdiri atas banyak sel. Sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan berwujud sekumpulan sel-sel puncak yang aktif melakukan pembelahan sel. Jenis jaringan meristem terdiri dari yang pertama ada meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Jaringan meristem sendiri terdiri dari meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang kedua, ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, vaskuler, dan sekretori. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang berbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur yang bervariasi. Jaringan parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar. Yang ketiga, ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan. Yang keempat, ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah seperti pada tumbuhan karet, sel-sel resin pada tumbuhan pinus, sel-sel lendir, dan sel penyamak.